Dek? Berapa? 30 ya? 30 aja, 30. Kasihan kalau Pak Pipo harus 30 ya, menit, Bang. Oke. berarti 30 menit. Ya. Oke, 30 menit untuk battle, tapi ini moderator jangan diperangi Pak Vivo ya, karena moderator hanya moderatori, nanti takutnya diserang juga. Oke. Tapi ini dipasrahkan untuk benar-benar Bang Zuma mengajari Pak Vivo. Semoga Pak Vivo bisa menjadi murid yang baik. Oke, silahkan Bang Zuma. Silahkan Pak Vivo. Waktu 30 menit untuk battle. Baik. Jumang, Anda katakan tadi Anda memang mengetahui dan memahami Bibel. Saya jujur tentang Bibel, saya hanya tidak memahami secara 100% karena di Bibel ini dari 66 Bibel dari Kejadian sampai Wahyu masih banyak belum saya pahami. Karena Anda katakan seorang Muslim memahaminya. Secara garis besar, saya ingin belajar kepada Anda tentang Bibel, saya tidak ada salahnya. Tapi sebenarnya Anda pun mungkin, Quran dan hadis Anda pun mungkin Anda tidak memahaminya. Oleh karena itu, maka saya bawa dulu di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, tapi tidak seluruhnya. Maka dari ayat 7 sampai 12 saya bacakan. Rubah belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka perempuan, sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang berlari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya di dalam ekor mereka. Mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia. Jangkanya 5 bulan lamanya. Ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya di dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Pertanyaan saya, mana tahu Anda tahu? Dikatakan di sini ayat 8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Tolong paparkan bagi saya. Ini betul kan? Ya, saya? Halo? Halo? Iya. Sudah dikasih tahu tadi, Bet. Tolong paparkan dan jelaskan bagi saya yang di ayat 8. Nanti ke ayat 7 nanti. Satu-satu ayat dulu, paparkan dulu, narasikan dulu dari apapun Anda katakan. Tapi ini betul akan saya jawab nanti langsung kalau memang tidak berkenan atau tidak sesuai yang saya bacakan. Silakan. Iya. Apa yang Anda ingin tahu dari Wahyu? Jangan Anda katakan ingin tahu, saya belajar dengan Anda. Loh, kan saya tanya, Pak, apa yang Anda Kenapa kamu bertanya? Kenapa kamu bertanya? Kamu memahaminya. Apa yang Anda ingin saya Kamu jelaskan? memahaminya, jangan tanya saya. Saya yang bertanya kepada Anda. Apa yang Anda ingin saya jelaskan? Kamu pernah sekolah Wahyu tidak? 9 Tambatan ini? apa kau? Karena Wahyu 9 ini banyak cakupannya, Pak. Yang saya tanya, saya bertanya. Ya, silakan. Dan udah saya katakan, tolong paparkan di dalam ayat 8. Saya bacakan dengan pakai kuping, jangan pakai mulut kau. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Jelaskan. Jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Tapi Anda memahaminya. Ya, kalau Wahyu 9 ini ayat ini jelaskan, jangan kamu katakan ayat ini ya. Jelaskan ayat ini yang saya bacakan. Sabar. Jadi yang dimaksud di Wahyu 9 nomor 8 itu adalah merupakan gambaran daripada penampilan dan suara dari roh-roh jahat. Contohnya di mana? Kata-kata roh jahat di sini di mana? Yang akan sangat kemudian mengerikan.
Dengar, Anda baca aja di Wahyu 9 nomor 7 sampai nomor 9. Dengar. Dan rambut mereka ini, buat dulu sosok ini siapa? Yaitu roh jahat. Di mana katakan di Roro? Dengarkan baik-baik. Makanya dengarkan kalimat saya. ini kau dengar saya bacakan Ini kalimat berbicara ini. rupa belalang-belalang yang sama seperti kuda. Dengarkan dulu. Sabar. Yang di ayat Anda 8 saya tanya Anda dulu, nanti kita ke ayat yang 7. Paparkan Ini pada Anda saya. mau- Dan rambut mereka. Murid, sabar murid. Kan mau dijelaskan. Dengarkan. Diam kau. Murid, sabar. Josel, diam kau. Rambut Ini mereka sama Anda ini mau rambut belajar perempuan dan gigi mereka sama Anda ini mau seperti gigi belajar atau singa. gimana? Anda ini mau belajar atau gimana? Paparkan dulu ayat ini. Iya, Wahyu 9 yang Anda bacakan itu nomor 8. Di situ jelas ya bahwa pengarang kitab Anda yaitu Bukan Markus. pengarangnya, isinya kau jelaskan. Ini isinya yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Nah, coba. Pengarang kitab Yohanes Bukan pengarangnya. menyaksikan Kenapa tak kemudian terlalu picik dan kerdil? bagaimana kekuatan jahat Kalimat yang ini yang saya dilepaskan tanya kepada atas Anda. seizin Tuhan, Kalimat atas seizin Theos, ya, yang mana gambaran ini dijelaskan oleh penulis kitab Anda sebagai satu hal yang mengerikan. Ini adalah kekuatan jahat, yaitu kekuatan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Itu Anda akan pahami kalau Anda sudah membaca satu perikop dari data yang Anda punya ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda harus paham dulu bahwa apa yang Anda baca terkait Wahyu 9 itu adalah sangkakala yang kelima. Sangkakala yang kelima menggambarkan berupa belalang-belalang. Kalimat ini yang saya tanya kepada Anda. Kalimat ini, tolong dulu jelaskan siapa sosoknya ini. Apa arti di Itu sini? yang saya katakan barusan, iblis atau setan. Malaikat terkemuka dari belalang-belalang roh jahat ini kemudian disebut Abaddon atau Apollyon, yang berarti penghancur atau Iblis itu kehancuran. berambut. Iblis itu berambut. Lah itu yang digambarkan di situ. Tanyalah kepada penulisnya. Dengarkan baik-baik. Maka Anda pakai kuping kau dengar, jangan pakai mulut. Lah, dengarkan dulu. Dan Anda yang harus mereka- mendengarkan saya. Jangan kau. Ini yang digambarkan, ini dengar. Ini yang Kalimat digambarkan. ini yang kau jelaskan, kalimat ini kau jelaskan dari Quran, dari hadis, dari komik, dari apapun silahkan. Ya, ini dongeng. Mau ngapain ke Al-Quran? Ini dongeng. Jadi di situ diterangkan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ini berbicara mengenai Siapa ini? iblis ini. Siapa ini? Iblis ini, iblis. Iblis. Ini yang Iblis itu saya katakan. berambut. Iblis itu berambut. Lah, cuman Paulus yang botak. Kalau iblis berambut dia. Pernah kau tengok rambutnya? Siapa Pernah ini? kau tengok rambutnya? Pernah kau tengok rambutnya? Apa Ya. ini diskusi kayak gini Pipo ini? Nggak tahu dia. Lah ini penulisnya yang menuliskan ada rambutnya, ada giginya seperti gigi monyong. Itu ada tertulis. Ngapain tanya saya? Katanya ingin bahas kitab Wahyu 9. Di Dengarkan situ dulu. diterangkan ada rambut, di situ ada diterangkan ada gigi. Kenapa tanya saya? Kitabnya sendiri yang mengatakan ada rambutnya, ada giginya. Kamu memahami ini Anda katakan tadi. Lah ya emang, ini ada rambut dikatakan. Rambut mereka sama seperti Siapa ini rambut sosok bapak yang ibu. Anda katakan? Tidak ada dikatakan di ayat 8 ini iblis. Lah, ini bercerita mengenai iblis, bahkan saya yang paham, bukan Anda. Giginya Sebagai orang yang tidak seperti paham, singa. dengarkan saya. Giginya Malaikat seperti singa. terkemuka dari belalang atau roh jahat ini disebut Abaddon Apaan sih ini? atau disebut Kamu Apollyon. yang katakan tadi kamu memahaminya. Makanya saya tanya Anda, sosok siapa sebenarnya ini? Sosok iblis. Iblis itu Ya. giginya kayak singa. Ya, itu lihat giginya kayak singa. Di mana? Dari mana kamu tahu kayak singa iblis? Itu ada ditulis di nomor 8. Setelah Itu ada di nomor 8, Pak. Ya. Dengarkan. Itu di nomor 8. Kamu makanya saya kata,
ayat ini dulu jelaskan siapa ini sosoknya. Pasti ada Ini ini. adalah penggambaran iblis yang disebut Abaddon di dalam bahasa Ibrani. Ayat 8 Disebut dulu, ayat 8 Apollyon dulu. di dalam Ayat 8 bahasa dulu, Yunani. jangan kau kemana-mana. Ayat 8. Lah, Tapi kok ini orang bicara, diam-diam Katakan tadi dulu. bahwa kamu memang ini penggambaran iblis, Pak Pipo. Iblis itu seperti itu. Ya, ini dituliskan sudah nyata di sini. Coba jelas, iblis itu seperti itu, saya tanya kau. Ya, ini penggambarannya seperti itu, tidak dikatakan seperti onde-onde. Menurut Quran dan hadismu seperti itu iblis. Loh, ini mau membahas Al-Quran atau mau Dari membahas sudut mana kamu katakan itu iblis? Dari sudut mana kamu katakan Apa itu ini Pak iblis? Piko? Ini nanya kitab Anda, Diam kok kau, mau diam kau, Al-Quran perempuan, diam habis? kau, perempuan, Nggak diam kau, bisa, nggak bisa. Kami, Anda kita bukan orang mengakui- bodoh yang diam. Anda mengakui Anda bahwa itu. saya ini adalah lebih Kok paham kitab diam-diam Wahyu. pula katanya. Berarti Justru saya itu harus makanya. bahas kitab Wahyu. Bukan Kalau bahasa mau Al-Quran. gila-gilaan jangan di sini, Kalau jangan. yang paham Al-Quran itu secara mutlak itu adalah ulama. Pak sabar, tenang hati. Jangan marah-marah lah, Pak. Enggak, bukan marah Pak, bukan marah. Saya udah berulang-ulang saya katakan, saya di gunung suara saya aja nah itu. Pak Vivo. Ya, Ya. dan sekali lagi saya katakan Pak, yang diceritakan dalam rupa ini itu adalah malaikat. Atau Berdasarkan malaikat. apa kau mengatakan itu? Diam dulu lah, dengarkan dulu Ya. orang dulu Ini- jelaskan. Ini betul, ini betul. Ini betul kalau Anda teriak nggak jelas itu nggak ada manfaatnya. Berdasarkan apa kau mengatakan itu iblis? Ini sudah nyata di dalam Wahyu. Nyata 9, dari Pak. mana? Dari mana kamu tahu itu iblis? Di Wahyu 9 nomor 11. Iya, dia dasarnya mengatakan apa itu. kamu katakan itu iblis gambaran itu? Ini jelas dikatakan. Kok ini jelas dari mana? Abaddon, Apollyon. Ayat 8 dulu ceritakan bagi saya nanti ke seterusnya. Nggak bisa begitu. Yang Kenapa diterangkan tidak? ini. Dengarkan. Dengar. Rambut Yang ada di mereka. nomor Dengarkan. 8 ini itu dijelaskan di nomor-nomor berikutnya. Ini Dengarkan, adalah rambut malaikat mereka curang sama maut. seperti perempuan. Sama seperti perempuan rambutnya. Berarti punya rambut. Nah, Giginya sama seperti singa. nah, Gambaran apa ini? itu adalah roh jahat, Pak. Malaikat Roh jahat itu dari mana kamu tahu roh jahat seperti ini? Dari mana kamu tahu roh jahat seperti ini? Kan itu ada datanya di nomor 11-nya, Di Pak. data mana? Sam- Di data mana? Di data mana? Tuh. Loh. Sama di dalam coba Anda buka di dalam ayat Ini dulu 26. jangan Pak Vivo ini kemana-mana. kok kalian belum Kalimat obat ini dulu Pak, jelaskan bagi belum saya. debat. Jelaskan kalimat ini bagi Nggak, saya. memang dia sudah minum dulu, Pak. Bang, dia nggak masuk ke sini kalau nggak mabuk dulu. Makanya kayak gitu. Oke, saya bantu untuk share Dengarkan screen Juma, supaya dengarkan Juma. Pak Vivo, saya bantu share screen. Ya, ayat coba apa di yang ini di Udah, dengarkan cuma Ayat dulu, apa? dengarkan saya. Jangan kau kemana-mana karena mau Anda katakan. Saya katakan satu kata. Makanan haram lebih banyak kamu makan daripada saya. Ingat itu. Ini Pak Vivo mau tanya Terus? ayat berapa Bang yang dibuka untuk share screen supaya bisa membaca Pak Vivo supaya tidak ngeyel. Ini kitabnya sendiri, bingung sendiri, tanya sendiri. Ini lucu ini, coba dibuka. Yang mana? Wahyu 9. Ya itu kan ada jelas itu di Wahyu Ayat 8 yang saya Wahyu bacakan 9 lalu kan sudah saya nyata karena si Juma katakan dia memahaminya. Tolong dulu jelaskan ini, tetapi ada dasarnya yang Anda katakan. Kalau Anda katakan Pak. iblis, di mana gambarannya iblis ini? Dari mana kata-katamu mengatakan ini iblis? Setelah selesai bahas. Ya jelas di situ diterangkan. Oke. Malaikat terkemuka dari belalang-belalang roh jahat. Roh jahat itu adalah Belalang itu Pak. iblis, belalang itu iblis. Oke. Iya. Di sini Disebut, ya. Pak disebut Vivo. sebagai Abaddon atau Apollyon. Ya, Oke, Itu belalang artinya kamu adalah katakan dari penghancur bahasa atau kehancuran. Sama dari seperti bahasa ayat mana kamu 26 nomor katakan 6 belalang iblis? Dari atau di bahasa dalam mana kamu Amsal katakan 15 nomor iblis? 11 gitu loh, Dari Pak. kata-kata mana kamu katakan iblis? Kamus mana kamu tahu? Kamu bahasa Indonesia? Pak Bahasa Vivo, Belanda, bahasa ini Inggris. sudah ada tulisannya Kamu- begini, Pak Vivo. Kalau kamu itu sebentar. harus berdasar Dan rambut kata-katamu. mereka, sebentar Pak Vivo. Jangan, Dan bukan rambut kau, bukan mereka kau. sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama Sama seperti giginya gigi Pak Kamu, Vivo. singa. weh.
saya screen Pak Piko baca. Di sini tulisannya seperti ini, Wahyu 9 ayat 8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi Dan ekor mereka sama seperti gigi singa. kalajengking. Nah, jadi Lalu kalau di diterangkan sini ini seperti siapa? Sosoknya Ini siapa adalah ini? malaikat Harus jurang berbahasa. maut. Silakan. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Sosoknya ini yang saya tanya. Dalam Kau bahasa dulu Yunani nanti. adalah Apollyon. Siapa dia ini? Dia adalah roh jahat. Gitu. Roh jahat itu berbentuk. Lah, faktanya ada bentuknya. Memang Anda ragu bahwa ini adalah tulisan yang Dasarmu ditulis oleh... mengatakan roh. Dasarmu mengatakan roh berbentuk dari mana? Ya ini kan, Pak. Kamu bukan ada siapa ilmu nama? enggak? Pak Ada Pipo. ilmu tidak? Kamu terlalu picik dan kerdil. Pak Pipo. Kamu bicara tanpa Pak data, Pipo, tanpa kitab fakta, tidak ada Wahyu dasarnya. ini. Pak Pipo, kitab Ada Wahyu ini ada datanya itu di sarapan pagi Ada. berita memang dikatakan bahwa salah satu tafsirnya Diam adalah dulu, iblis. diam dulu, jangan semua. Memang Satu-satu. iblis, jadi kita nggak akan salah. Kita belajar kok. Lagian, Kita aja nanti. kalau Anda nggak Begini. percaya bahwa ini adalah iblis, yang pecat itu Markus sebagai penulis Kalau kitab, kamu karena dia katakan mengatakan ini ini iblis, adalah penglihatan, kamu hanya penglihatannya mengatakan dia gitu loh, Tidak Pak. berdasar kata-katamu, maka ilmumu ilmu ketek. Loh, jadi Anda tidak percaya bahwa itu adalah roh jahat? Dasar dari mana kamu katakan itu? Buat dulu dasarnya apa? Dasarnya nomor 11-nya itu apa, Pak? Segala sesuatu ada sebab musababnya, maka ada. Makanya saya katakan nomor 11-nya itu apa, Pak? Bukan yang nomor dituliskan? 11. Ini di dalam ayat 8 ini kalimatnya dia berambut. Dia seperti gigi singa. Dari Nah, mana itulah kamu roh jahat katakan itu. ini? Itu adalah roh jahat, Pak. Roh jahat itu berbentuk. Lah, itu yang ditulis dalam kitab Anda? Dari Tanya mana kepada kamu- penulisnya, kenapa Dari mana ngarangnya kamu- kayak begini? Dari mana? Makanya kamu terlalu banyak baca komik, maka gigi itu mau. Iya, Pak, saya terlalu banyak baca kitab Anda, betul. Baca komik saya. Siang malam saya baca komik. Kalau ada kita berbicara Jumat, ada dasar. Kalau anda katakan Ini dasarnya, tuyul. Ini dasarnya. Kepala kau aja yang besar. Otakmu nggak ada. Hantu belau. Otakmu itu nggak Aku ada. bilang sama Pipo Otakmu mengatakan itu besar. aneh. Otakmu sebenarnya soal. Bibelnya sendiri nggak paham. Pipo Nomor ini 11 nggak ada dikatakan. etika. Dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat curang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Rambut perempuan Dan dalam bahasa seperti Yunani ini. adalah Siapa Apollyon. ini yang Tuhanmu aja punya rambut Anda? perempuan. Kok sibuk kau mikirin iblis pakai rambut? Tuhan kau aja punya rambutnya. Siapa itu? Siapa? Kau repot sosoknya? kau. Dari narasi Tuhan mana kau aja itu berambut. Anda Kau katakan bingung itu? kau iblis berambut. Tuhan kau aja Harus punya ada rambut. dasar kata-kata Heran ini, aku dasar juga dengan baru Pipo kita bisa ini. menerima. Buang-buang tenaga aja Bang Juma ngadapin orang kayak gini. Tuhan kau aja Ini berambut. adalah Berbunuh lagi malaikat, Tuhan kau. Pak. Tolong, Ini- mana kata apa? Mana kata apa? Ini di dalam pengajaran Kristen, malaikat itu kan iblis juga, Pak. Di mana, dari dasar mana kamu katakan itu iblis? Ini iblis, Pak. Ini malaikat. Iblis Malaikat itu ada yang ujungnya. Iblis itu ada ujungnya. Ada, Pak, wujudnya, Pak. Dari mana kamu? Baik. Dari mana kamu narasimu dari ada ujungnya? Coba saya tanya kamu. Ini dikatakan, Pak. Kepala Bukan mereka itu menyerupai kamu mahkota katakan emas. mengarang bebas. Kamu Muka katakan mereka ada seperti wujud iblis. manusia. Baik. Rambut mereka seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama dengan giginya Pak Pipo. Gigi singa. Ini, Pak. Kok ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini apa? Ini ada, Pak, ini. Rambutnya seperti Pak Pipo, botak kepalanya dan giginya Siapa panjang. itu? seperti Siapa giginya. itu? Ini, Pak. Sosoknya dari mana? Untuk apa dia? Siapa? Coba. Sosoknya ini adalah sosok malaikat yang kemudian berubah menjadi setan di dalam Di mana agama dia? Anda. Setan itu ada berbentuk setan itu. Di sini di kitab Anda dikatakan Setan. berbentuk. Enggak. Tuhan mau Giginya yang sama berbentuk, seperti gigi Bapak. apalagi setan. Berbentuk setan, berbentuk iblis. Ini rambut mereka sama seperti rambutnya Pak Pipo yang tinggal 2 lembar dan giginya Kalau panjang. katakan Seperti gigi singa. setan dan iblis itu berbentuk, beritahukan kepada saya bagaimana bentuknya. Nah ini bentuknya nih, Pak. Mereka berambut, Dasar dari mana kamu dengarkan. katakan berbentuk? Rambutnya Dasar seperti ada rambut dasarnya, ada perempuan dan dasarnya. gigi mereka Contohkan. sama seperti gigi singa. Contohkan dulu, yang pernah kamu lihat itu setan berbentuk bagaimana? Coba. Rambut mereka seperti rambut Coba dulu perempuan. bentuk setan itu bagaimana? Gigi mereka sama seperti gigi singa. Dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Tanjung Yang saya lari tujuh. ke medan peperangan.
dan ekor mereka seperti kalajengking, dan di dalam ekor mereka itu dapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Lalu kemudian dikatakan, dia raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya adalah Abaddon. Berapa lama menyakiti manusia? Berapa lama menyakiti manusia? Ya, dikatakan di kitab Anda ini 5 bulan, entah 5 bulan, entah 5 tahun, Berarti entah 5 jam. kan berarti ada sosoknya kan? Nah, ini kitab Anda sosoknya sudah saya bacakan Apa itu sosoknya. Ini menyakiti dengan manusia 5 bulan kan? Mohon maaf Pak Vivo, tadi dari awal Pak Vivo bilang bahwa Pak Vivo ini ingin belajar. Tapi ketika diajari Pak Vivo ngeyel, Pak Vivo ini menanyakan sesuatu dan ngeyel, yang dibahas itu adalah kitabnya sendiri. Apakah Pak Vivo ini ragu dengan isi kitab Pak Vivo gitu loh? Jadi Pak Vivo ini memerangi kitabnya sendiri. Oke, silahkan. Bagaimana kamu memahami Bible itu kan? Maka saya tanya, kalau tidak pas nanti sesuai yang dituliskan di sini, saya nggak akan bisa. Makanya ini betul, sosok iblis itu yang punya rambut, punya gigi, dan menyakiti 5 bulan. Coba jelaskan faktanya 5 bulan menyakiti iblis itu, bagaimana caranya? Coba. Itu bukan menyakiti 5 bulan Pak maksudnya Pak, tapi menghamili selama 5 bulan mungkin. Juma, mana kau Juma? Mana? Udah tumbang kau? Jadi Zuma, Pak Pipo ini mana? pengen Bang Zuma itu menjawab itu Tuhannya Pak Pipo, Bang Zuma. Jangan bilang itu iblis. Gimana, Zuma? Karena Tuhannya Pak Pipo yang rambutnya Kenapa macam kau diam, perempuan, ya. Jangan bilang gitu. Belum 15 menit. Udah, Tolong ayo Bang ikut Zuma. Zuma kasih tahu kalau itu Bang Tuhannya Zuma. Pak Pipo. Ya itu Tuhannya Pak Pipo itu, ya. Perempuan, Rambutnya diam macam dulu, Pak, perempuan. perempuan, Iya diam macam dulu, perempuan. perempuan, rambut Ini, perempuan itu, rambutnya Kurundamu ini panjang, dulu, kurundamu ini perempuan. dulu, kurundamu ini. Nah gitu, nggak ada gunanya menghadapi Pak Pipo ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada efek-efek yang Mana? bagus juga. Mana si kurundamu Menurut ini? saya gini Oni Rifa, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk dibahas. Karena apa? Pak Pipo membahas sesuatu yang ada di dalam kitabnya. Makanya saya katakan begini. Jangan kamu pernah jangan pernah kamu katakan kamu memahami Bible. Iya, kalian aja nggak paham, lebih paham kami memang. Kalian aja nggak paham loh. Kalian Jangan nggak tahu kamu kan itu katakan apa kamu artinya? tidak pernah memahami. kalau Udah. Oke. bukan gini, kami ini umat Islam tidak akan Udah. menambah-nambahi sesuatu yang tidak tertulis. Macam Udah, kalian Rifa, bukan gini gitu. aja, Rifa. Jadi kami Udah. membacakan yang tertulis. Pemahaman Udah, kami Rifa, ini Rifa, adalah udah, begini, Rifa, pemahaman yang tertulis. Bang Zuma tadi baca yang tertulis. Rifa, Nah, gini, Rifa. ternyata aku baca di sarapan pagi biblikal, ternyata salah satu penafsir kita kalian juga mengatakan bahwa itu iblis atau malaikat maut. Dan bahkan ada yang mengatakan tafsir lain kalau itu jurang maut. Jadi kalian saja sebagai Kristen itu pun tidak jelas memahami ayat itu. Kok nanya pula sama orang Islam? Udah Anda pahami ini. Ini murid Tuhan nakal. Mana Rifa? Murid Tuhan nakal. Dari kok Kamu memahami ngeyel. ini. Kamu memahami. Gini Pipo, kami ini umat Islam diajarkan untuk tak menambahi yang tertulis. Macam mana di literasi di kitab Anda itulah yang dibaca Bang Zuma. Menurut Burita Wahyu, bahkan ada penafsir mengatakan bahwa itu malaikat maut. Burita Wahyu adalah seorang sekolah dari Kristen yang mengajarkan kitab berbahasa Ibrani. Kok sok pintar pula si Pipo dari Burita Wahyu? Pernah nggak bikin website menjawab kekristenan kau Pipo? Nggak pernahnya. Kok sok-sok hebat pula dari Burita Wahyu yang belajar kesana kemari, mengajar kesana Coba kemari. jelaskan, siapa ini Dia telah perempuan yang- menyatakan siapa yang bahwasannya perempuan yang rambut ayat Siapa itu yang pun rambut dua panjang ini? tafsiran. Ada giginya, Kalian siapa? pun nggak ngerti Merah sebenarnya, gigi dia, padahal 5 kalian bulan punya roh Perempuan yang kudus. berambut panjang itu saya tahu jawabannya Pak Vivo. Kuntilanak, Jawabannya bolong punggungnya. Perempuan yang berambut panjang itu adalah saya. Jadi jangan Enggak, itu kuntilanak, bolong punggungnya, giginya macam singa, mulutnya bau naga. Pak Pipo lah itu. Ada lagi. Begitulah kamu caramu kau mak lampir. Iya, kau naga, mulutmu Jadi bau gini, naga. Pak Pipo, gini Pak Apa? Pipo. Nyerang Ketika pribadi kau kalah, kau kemudian- nyerang pribadi kau kan orang tua, jasad Ketika orang tua kemudian nggak etika sangkakala kau. itu ditiupkan, ya Pak Pipo ya. Bukan sangkakala yang kalau sangkakala lagi bersihnya lagi Jumang.
Komang. Enggak. Woi Ketika Pipo, sangka mulutmu udah tua macam ketika- gak ada adab kau. Komang. ketika sangkakala kelima itu Juma, ditiupkan. saya nggak bisa pas kali ngomongnya. Juma, dengarkan dulu baik-baik, bro. Makanya Anda katakan Anda kan memahami. Iya, makanya saya menjelaskan. Kalau saya tidak memahami, saya tidak menjelaskan. Yang masalah sekarang, di dalam kepala Anda tidak ada tempat untuk memahami penjelasan Jangan sampai saya. kepala kau kalau ngomong, nanti kena balik lagi kau. Iya, karena kepala Anda besar, tapi isinya kosong. Makanya otakmu sebelah kanan soa. Ini kan Anda bertanya kepada saya, Kalau mau saya berangkat caci menjelaskan maki sama aku aja. Kamu pakai sebelah Iya, kan? kanan soa. Sama aku aja bang, kalau mau caci maki ayo Pipo sama aku yuk mencaci maki. Kau udah tua Saya bangga Pipo, mulut kau bawa naga ayo lawan aku Pipo. Jangan Ayo. jangan kau beralih kemana-mana otakmu. Ayo sama aku aja yuk. Ini loh Pak Pipo. Jadi ketika tiupan sangkakala kelima itu ditiupkan, keluarlah kemudian Siapa yang belalang meniup? Siapa yang meniup? Kau lah, malaikat, Pak. Malaikat yang meniup. mulut kau, Meniup mulut yang kau bawa meniup ikan laut. malaikat ini, malaikat meniup sangkakala ini di dalam kitab Anda itu adalah malaikat yang tidak menjelma Begini menjadi cuma, setan. begini cuma. Kan gitu. Kamu itu makanya kamu sadar kalau di Apa itu? Bibil kau tak ada bapaknya ketek. Harus sadar Gitu. kau itu. Begini saya jelaskan berulang-ulang saya katakan di Jumanda, di dalam Muslim tidak pernah orang Kristen lebih memahami Quran dan hadis. Begitu juga sebaliknya, karena itu Anda imani Quran dan hadis. Begitu Oh, juga nggak bisa dong. karena Nggak memahami bisa, Bibil Pak. dan Bibil Nggak bisa, melebihi nggak dari bisa. orang Kristen. Saya Karena lebih itu paham tidak dari Anda kalian. imani. Nggak bisa, nggak bisa. Saya lebih Itu paham. kata-kata saya. Pak Vivo, Nggak bisa, Pak, waktu nggak bisa. sudah habis 30 Begitu menit. caranya waktu sudah supaya habis. aliran di Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Baik. Saya lebih paham karena Anda itu berdasarkan iman, saya berdasarkan ilmu. Beda. Ilmu apa kau pakai? Ilmu apa? Apa ilmu? Ini saya katakan, saya sudah jelaskan tadi kepada Anda. Anda Apa arti mengatakan ilmu? Apa arti ilmu? ilmu Ada di itu kitabmu ini, Pak. kata ilmu itu dari bahasa Arab alama atau kau nggak ada di kitabmu kata-kata Apa ilmu. ilmu? Kau tahu pula kau. Apa arti ilmu? Lebih spesifik. Apa arti ilmu? Kau kosong kau itu Pipo, bidau. Kau kosong tak tahu itu. Kau sosok ilmu. Kembali ke Wahyu 9, Pak. Apa definisi di ilmu? Apa arti ilmu? Kembali ke Ada Wahyu kata 9. ilmu di Jangan kitabmu, bahas ha? lagi. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab alama atau kau alama, ha? Apa arti ilmu? Tuan tahu kau di kitabmu Kembali ada ke kata ilmu. Wahyu Apa arti 9. ilmu? Jawab dulu. Kamu membawa ke dalam Jadi, ilmu. Apa arti Wahyu ilmu? 9 itu bercerita tentang Apa arti ilmu? Lawan aku aja kau caci maki yang di mana sini yo. iblis itu adalah malaikat yang Apa disebut arti sebagai ilmu? malaikat penguasa ya, atau yang Apa menguasai ilmu? juru. Waktu habis, 30 menit untuk battlenya sudah habis. Apakah mau dilanjutkan lagi Pak Vivo? Waktu 30 menit sudah habis. Tolonglah ada ini pasien ini lari nih. Silakan hadapi. Boleh nggak dibalik, Dek? Sekarang saya mau menguji, kan dia katakan Silakan, dirinya Bang. lebih tak paham Bible daripada kita. Jadi kita ini tidak pantas kemudian berbicara Bible. Boleh nggak saya bertanya? Bukan enggak. Oke, boleh dong. Silakan. Boleh nggak saya bertanya? Boleh, gitu. Untuk membuktikan bahwa siapa yang lebih paham Bible, Kristen kah atau saya? Gimana Pak Piko? Oke, silakan Bang Zuma. Dengar dulu saya katakan kepada Anda. Ya, kalau kita ngomong satu-satu, tapi saya mohon dengan Anda. Alah kau Jangan bilang satu-satu, kau aja merepet aja Jangan macam Anda mamak-mamak katakan, lagi menstruasi kau. Diam dulu kau. Jangan Anda katakan otak-otak, maka nggak boleh. Kalau kita diskusi apapun argumen, jangan sampai seperti itu, ya. Makanya kau Ya. pun itu udah tua pun Giliran udah saya pandai kau. menguji Anda, apakah Anda paham Bible atau tidak? Ya, sekarang waktunya akan dibalik ya. Ini masih ada Enggak, waktu untuk udah Bibel. Sekarang saya bertanya Pak kepada Vivo, Quran Anda, sabar tapi dulu, sudah kita saya bahas tadi. ngomong. Saya Iya, sekarang Pak, bertanya dulu, kepada aku Quran Anda. mute. Aku mute dulu, mohon maaf ya semuanya ya Pak Vivo, karena di sini ketika saling menguji, oke silahkan diberi waktu untuk Bang Zuma ganti bertanya. Dari tadi Pak Vivo yang ngomong, sekarang giliran Bang Zuma membuktikan apakah Pak Vivo ini paham dengan isi di dalam Bible Pak Vivo. Saya harap untuk kali ini ya bisa tertib dan jangan kayak gitu tadi Pak Vivo tadi. Karena apa? Kalau menjelaskan sesuatu
supaya terang dan edukatif. Kan kita sebagai netizen, sebagai partisipan untuk mendengarkan Pak Vivo dan Bang Zuma komunikasi dengan bagus. Oke, silahkan Pak Vivo, silahkan Bang Zuma untuk menguji seberapa Pak Vivo ini paham dengan isi Bible-nya. Silahkan Bang Zuma. Oke. Waktu 3 Sebelum kamu bertanya dulu, karena ini sudah diskusi, saya bertanya kepada Quran dan hadis Anda, bisa? Udah gantian lah, woi. Tadi udahnya. Sudah Bibel. Saya kan ini ceritanya, saya ini kan mau diberhentikan dari dunia debat. Saya mau disuruh diam supaya jangan banyak orang yang mualaf. Dengan alasan bahwa orang Kristen lebih paham Bible daripada Bang Zuma. Nah sekarang kita buktikan aja siapa yang lebih paham Bible, Bang Zuma atau Pak Kok Pipo. bisa? Kan gitu. Begini Kalau Pak juga. Piponya itu ternyata betul-betul lebih paham dari Bang Zuma, maka malam ini juga saya nyatakan pensiun Lah ngono. dari membahas Bible. Je. Gimana Pak? Apakah saya bisa membuktikan bahwa Bapak lebih paham daripada saya? Nanti Quran dulu kalau Anda pahami. Oh, kalau Al-Quran itu dipelajari Pak, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makan pahlawan. Tak ada berhenti untuk belajar Quran. Nah ini sekarang kita berbicara mengenai Bible. Apakah Bible kemudian itu betul-betul itu adalah Quran bukan? Quran dulu saya Daripada saya, maka Quran dulu saya ada jutaan mata dan kuping yang ingin menyaksikan bahwa Quran Pak dulu Pipo saya itu lebih paham tanya, Quran daripada dulu saya. saya tanya Anda bisa, Iki Quran kok saya iso tanya kayak Anda. ngono. Quran dulu saya tanya Anda bisa. Gak usah bahas Quran. Bapak membacanya aja. Usah kau bahas-bahas. Jadi sekarang kita buktikan aja bahwa Bapak itu lebih paham Bible daripada saya, sehingga Bang Zuma itu gak Kamu layak kan lagi paham untuk Quran, maka dialog saya tanya tentang dulu Quranmu. Lah kok Nggak yang bisa ngono gitu, Pipo? Sing sabar Gak kowe iki. ada orang di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu tidak berhak membahas Al-Quran. Jadi Jen. tidak perlu diuji Al-Quran. Yang Jen. ada itu ada banyak orang yang mengatakan saya nggak pantas membahas Al-Quran, Pak. Menengah Oleh ese karena itu, Pipo. yang bahas nggak bisa membahas Bible, Pak. Karena orang-orang itu banyak mengatakan bahwa Bang Zuma itu nggak paham Bible. Mereka Jen. lebih paham Bible. Nggak ada manusia yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu nggak paham Quran, nggak boleh bahas Quran. Yang ada Bang Zuma nggak paham Bible karena nggak bisa, oleh itu nggak bisa bahas Bible. Yang mengatakan Jen. itu diantaranya adalah Paman Pipo. Maka Paman Pipo harus dibuktikan malam ini Tidak ada apakah saya Bang Pipo katakan itu lebih seperti paham itu. Menengah ese membahas Pipo. Bible daripada saya. Kandani kok ngeyel. Maka saya Ese. ingin bertanya kepada Pak Pipo, Kalau yang bilang nggak ada, saya katakan itu. dengarkan pertanyaan saya sederhana dan tidak akan membuat Anda menjadi jatuh miskin dengan pertanyaan saya. Di dalam Wahyu 9 dikatakan di nomor 14, Dulu Quranmu, saya tanya Quranmu. di situ dikatakan lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar di Efrat. Pertanyaan saya kepada Pak Pipo, siapa nama malaikat yang 4 malaikat ini? Silakan. Saya tanya dulu Quranmu, bisa tidak? Menengah ese Pipo. Nek orang ngerti yo menengah. Kandani kok ngeyel wis tuwek ae. Siapa Lanjutkan. nama keempat malaikat yang Dengar, Jemaah. terikat dengan sungai besar Efrat? Silakan. Jawab Pipo. Saya tanya dulu Anda dengan Quran Anda, saya tidak memahami Quran. Bisa? Bible pun Anda tak pahamnya. tidak paham Al-Quran. Justru saya tidak paham, maka saya bertanya Anda kepada paham Anda. Bible, silakan Anda jawab. Saya bertanya kepada Quran Anda, saya tidak paham, maka saya bertanya. Karena Anda katakan tadi memahami Bibel, maka itu saya bawakan ayatnya. Jadi Anda sudah paham bahwa saya lebih paham Bible daripada Anda sebelum masuk ke Al-Quran. Akui dulu Kalau bahwa kamu Bang paham Zuma tadi lebih paham siapa Bible. sosok yang berambut panjang itu, yang bergigi itu? Antu belau udah dijawab Kan tadi sudah pun. aku tanya tadi. Sekarang Kuntilanak, sudah dijawab. dah. Sosoknya, siapa sosoknya? Antu. Sosoknya kan sudah ada dijelaskan di situ. Udah dijawab dari tadi, pura-pura Tidak ada peka. dijelaskan di situ. Nanti betul-betul peka lo telinganya Pak Pipo. Ya, Dijawab Bapak dengan cuma lo. ingin menutupi supaya nggak ditanya nama keempat malaikat. Siapa itu yang berambut panjang itu? Ada baju jira di dadanya. Itu adalah roh jahat. Suketi, Dari mana suketi. kamu kalau kamu katakan roh jahat berbentuk seperti itu, kan roh jahat menurut kau?
Ya, itu Nontonlah dituliskan film. di kitab Anda. Kok menurut Film saya? jelek kayak gitu. Kitab Anda. Itu kamus bahasa Indonesia, kamus mana? Ngomong. Itu yang diterangkan kitab Wahyu 9. Seperti itu tertulis. Sosok kamu. Anda kan ingin menguji pemahaman saya terhadap Sosoknya firman itu Anda. siapa? Saya sudah menguraikannya. Apa yang Bahwa kamu uraikan? Sosoknya itu siapa? adalah roh jahat, Tinggal dia bolong. adalah Apolion. Roh Sudah, jahat seperti sudah. itu. Roh jahat seperti itu. Menurut kitab Wahyu, yes. Jelaskan bagi saya roh jahat berbentuk seperti itu. Di mana kamu lihat, di mana kamu Di film kayak gitu, rambutnya panjang, punggungnya bolong. Itu gitu, ada tarik, di kitab bunyi Anda tenaga. sudah tertulis begitu. Sudah tertulis begitu di kitab Anda, masih Anda tanya. Tidak ada Kita dikatakan bahas- sosoknya seperti itu. Di mana sosoknya seperti itu? Lah ini rambut mereka yang berambut itu sosok, Pak. Sosok itu artinya penampakan. Penampakannya Siapa rambut itu? mereka Siapa sama itu? seperti Siapa rambutnya itu? Pak Siapa Pipo itu? tinggal 3 lembar. Siapa Dan itu? giginya Pak Pipo tinggal yang di depannya. Ini ada ini. Wahyu 8 kok, di Wahyu 9 nomor 9 dan nomor 8 menerangkan begitu, Pak. Iya, siapa Anda kenapa? itu? Itu adalah malaikat jurang maut, itu adalah setan. Bentuk setan seperti itu menurut kau? Bukan menurut saya, ini menurut kitab Wahyu. Anda kan Kalau ingin tidak menguji menurut saya kau, dengan kenapa? kitab Wahyu. Kalau tidak menurut kau pengetahuanmu, kenapa kamu katakan itu setan? Lah ini Anda mau menguji Wahyu 9. Kamu pengetahuan ngomong saya apa tentang kamu Wahyu itu? 9. Ngomong apa kamu itu? Kamu katakan menurut, bukan pengetahuanmu yang berbicara, berarti nafsumu yang bicara. Loh, saya harus berbicara sesuai dengan kitab Wahyu Anda ini. Kalau Tidak kamu boleh saya keluar dari konteks itu. ambil sosoknya dari mana yang kau pelajari, maka Anda katakan itu setan. Loh, nggak Apakah kau bisa. Ini tidak boleh dirangkai Kalau dengan nggak bisa, pemahaman kenapa kamu di putuskan luar, setan? Pak. Nggak bisa. Kenapa kamu katakan itu setan Ini kalau kitab nggak bisa? Anda yang mengatakan begitu. Kitab Anda yang mengatakan begitu. Kenapa Anda salahkan disiplin ilmu yang ada yang lain? Kamu katakan tadi Kitab kamu Anda yang memahami. menunjukkan begitu kok. Kamu yang mengatakan memahami. Ya ini saya pahami, Pak. Memahami Jelas apa kok, yang kamu saya sudah katakan seperti menerangkan. itu, wey. Ngerti kamu kata-kata memahami? Ngerti kamu kata memahami? Saya paham betul apa yang diterangkan Kamu oleh Wahyu apa 9. itu? Nyanyi dangdut aja lah Bang Zuma. Apa sih Jadi memahami? Anda takut ditanyai. Pipo, Anda kamu tuh takut sebenarnya ditanyai. pangkatnya apa di sini? Pendeta bukan kamu. Apa sih Anda takut memahami? ditanyai. Pendeta kamu panggil Kamu- kemarin. Debat sama saya. Apa sih Kamu memahami? takut ditanyai. Wah, Pak. Gak usah Oh, diseriuskan Bang Budi. Pipo Panggil pendeta kamu kemarin. Dengarkan, Iya. kamu yang mengatakan selalu di jom, yang memahami Bible. di Zoom, bukan job. Lah, ini sudah saya jelaskan sama Anda. Buktinya saya paham. Anda saja yang tidak bisa memahami? nangkap. Apa arti memahami? Apa arti memahami? Ya, dasar pemakan babi. Kurangi tidur sama anjing, Pak, supaya Anda itu bisa memahami setiap apa yang saya katakan. Mulut jomberan. Loh, Loh. betul. Memang betul. Kalian tidur sama anjing. Kalian banyak tidur kok. sama anjing, bahkan sama babi Anda Sama. tidur. Apa yang salah? Iya, lucu kali. Makananmu anjing, makananmu babi. Apa yang salah rupanya? Malu ya, Bisa rupanya. dipakai diskusi mulutmu. Malu ya? Malu ya karena makanannya kayak gitu ya? Makanya jangan makanan yang jorok. Dengar Memang cuma, kan dengar sudah cuma. disiapkan makanan yang lain. Dengar cuma, saya katakan kepada Apa? Anda, Apa? kalau saya masuk ke rumah Anda, makanan haram banyak di rumahmu. Kalau kau datang ke rumah saya, makanan Apa arti haram? Apa itu haram? Tunjukkan arti haram. Apa arti haram? Kamu Ayo. masih makan belut, Apa arti kamu haram? masih makan kepiting, kamu Apa masih arti makan haram? lele, kamu Apa masih itu minum arti haram? kopi, kamu main minum teh. Jelaskan dulu arti haram apa, jangan banyak Memang ada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu Bagi melarang kami saya makan itu kepiting. haram, bagi saya itu lele, kepiting haram. Nenekmu kiper, ngapain kau ukur agamaku dengan agamamu? Nenekmu Agamamu diukur dengan ajaran Yesus. Nenekmu Agamamu itu diukur dengan ajaran Yesus, agamaku diukur dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. kecil Beda. Ngapain pakaianmu kau ukur di badanku? Ada-ada saja. Yesus yang melarang makan babi kok. Kenapa larinya ke ajaran kami? Kamu masih makan lele, masih makan kepiting, haram itu Lah, sama kami saya. tidak dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya menurut saya lebih banyak kamu makan haram dari saya. Haram bagi lo.
Gigimu Haram kita. aja nggak ada kok. Kau boleh makan apa aja lo? Kau makan mayat di pepes pun nggak dilarang sama Tuhanmu. Banyak kali ceritamu. Mana kau? Kau dimakan apa Bang kau Pipo, boleh lo. sudahlah Bang Pipo, bukan kita Apa mau sudah? maki-makian kan. Oh, Giliran kamu yang sekarang membuat saya seperti uji itu, Anda membuat seperti itu. dulu. Kamu yang membuat seperti itu, bukan saya. Kamu katakan Giliran tadi. sekarang yang menguji Ya, Anda, ya, siapa ya, nama keempat Kamu yang malaikat katakan tadi saya yang tidur dengan terikat anjing dekat dengan sungai Anda katakan. besar Efrat yang Makanya ada di mulut-mulut dalam comber, Wahyu Messi. 9 nomor 14 itu. Tolong terangkan ke saya siapa nama keempat malaikat Kamu itu. yang mengatakan tadi itu memahami. Apa arti memahami? Makanya, ya, oleh karena itu Anda mengatakan saya tidak paham. Yang lebih paham Anda, karena Anda lebih berhak berbicara mengenai Bible. Hanya orang Kristen menurut Anda yang paham Bible. Makanya saya balik tanya, oke, saya balik nanya kepada Anda, siapa nama keempat malaikat yang diterangkan di dalam setan itu punya Wahyu rambut 9 nomor 14? Dulu Begitu, Pak. alasan dari mana itu kamu katakan? Dari faktor apa kamu katakan pernah kau lihat seperti itu? Saya tidak pernah lihat Pak, tapi kitab Wahyu 9 yang mengatakan itu. Anda tidak percaya Wahyu 9? Anda tidak percaya? Tidak percaya Pak? Wahyu dari dengan Wahyu Bible. 9. Bapak tidak percaya Wahyu 9 Pak? Ayat di 8 itu dulu, ayat 8 itu kau jelaskan kenapa itu dikatakan merambut, bergigi singa. Siapa itu sosoknya? Sosoknya itu adalah malaikat jurang maut. Itu adalah pasukan dari malaikat roh jahat Pak. Dari referensi siapa kamu katakan itu jurang maut? Wahyu 9 nomor 11 Pak. Bukan itu. Pernah kamu lihat begitu setan? Enggak. Jadi kenapa kamu katakan itu setan? Karena Wahyu 9 nomor 11 mengatakan begitu Pak. Berarti kamu tidak paham dan tidak ngerti kenapa kamu katakan itu jadi Justru begitu. saya menerangkan Wahyu 9 ini Apa Pak. kamu terangkan kamu tidak memahami? Ini saya pahami Pak. Kalau kamu pahami, buat dulu dari awalnya. Siapa itu tunjukkan bagi setan itu seperti Pak Pipo pernah saya lihat. Dari hadis ini, dari Quran ini. Oh nggak dari bisa. ini. Yang saya Dari pahami ini. adalah Wahyu 9. Saya tidak pahami yang lain. Yang saya pahami adalah Berarti Wahyu kau tidak 9. berdasar apa yang kamu katakan. Saya berdasar terhadap Wahyu 9 Pak. Berdasar apa kamu katakan itu, tapi tidak bisa kamu katakan siapa? Berdasarkan data yang ada di dalam kitab Anda ini. Iya, oke. 5 bulan. Apa yang disakiti 5 bulan? Manusia akan disakiti. Bagaimana menyakiti manusia 5 bulan? Mulai kapan Nah, itu? di sini Pak, Mulai di Wahyu kapan itu 9 disakiti manusia 5 bulan jangkanya? Mulai kapan? ini di Wahyu 9 Pak. Tuliskan di situ 5 bulan menyakiti manusia. Cara menyakitinya, waktunya, kapan, siapa disakiti di situ. Saya bertanya kepada Anda, karena Anda mengatakan memahami. Saya hanya memahami Wahyu 9 Pak. Nomor 8. Ayat Dan itu seterusnya. mengatakan menyakiti 5 bulan lamanya. Ya, Bagaimana dia yang menyakiti? Anda katakan, apa Anda katakan? Siapa yang menyakiti? Jangkanya itu mulai kapan itu? Di mana itu disakiti manusia? ini Pak, ya saya katakan Apa pada ini? Bapak ya. Coba. Dengarkan dulu saya, jangan sampai saya balik maki-maki Anda. Dengarkan. Kalau kau maki saya, kau pun akan maki. Dengarkan saya, Pak, dengarkan. Jangan sampai, akan kau tuai. jangan sampai saya ludahi wajah Anda nanti. Jangan akan sampai. berbalik kepada Anda. Anda menguji saya tentang pemahaman saya di Wahyu 9. Saya bertanya tentang Anda pemahaman di Bible, bukan Iya, ini saya katakan pemahaman saya berdasar Bible. arti memahami. Bagaimana menurut kamu memahami? Saya mengetahui apa yang diterangkan di dalam Wahyu 9 arti ini. lain mengetahui dan memahami. Bapak kayak orang gila, Pak. Yakin? Kan? Iya, serius. Berfungsi lagi. Enggak, masalahnya Anda ingin mengetahui satu Kamu yang pemahaman di dalam. mengatakan Bible itu Anda pahami, maka saya tanya Saya Anda. paham. Saya paham. Jelaskan kalau kamu paham. Yang Nah, ini yang saya jelaskan. Tapi setiap saya berbicara, pasti Bapak menggonggong seperti menu makanan Bapak. Bagaimana saya mau menjelaskan? Nah, jelaskan.
Nah, coba Anda diam, cukup lidah Anda saja yang menjulur. Tidak usah ada suara. Pun lidahmu yang menjulur, jangan nafsumu bicara. Gini loh Pak, ini sudah larut malam. Pak Pipo, ini sudah larut malam Pak. Siapa bilang siang ini? Siapa bilang siang? Kau bilang siang ini rupanya. Ya Allah, apapun yang keluar dari mulut kau protes semua. Kayak mana lah itu istrimu di rumah Siapa Pak bilang Pipo? siang ini? Ada aku bilang siang tadi. La haula wa la quwata illa billah. Makanya akal pikiranmu sepicik itu. Mana saya bilang tadi siang? Ada saya bilang siang. Kamu yang mengatakan tadi memahami Bibel saya bawa. Makanya saya katakan berulang-ulang, tidak pernah Muslim lebih memahami Bibel daripada Kristen, begitu juga sebaliknya, supaya alur dalam diskusi kapanpun itu, supaya bisa ada benang merahnya. Jangan kamu terlalu maju mengatakan memahami dan memahami. Berarti Bapak lebih paham Bible dari saya? Ingat kata-kata saya, siapapun kamu katakan dari Muslim tidak pernah seperti Anda mengatakan lebih memahami Bibel daripada orang Kristen. Oke, jadi Bapak lebih paham Bible dari saya? Kristen pun seperti itu. Kami Kristen tidak pernah kami akan memahami Quran dan hadisan dan lebih dari Anda semua. Kenapa? Karena itu bukan kami imani. Bukan, karena Bapak membacanya pun tidak bukan bisa. Anda imani, tidak akan pernah Anda lebih tahu. Karena itu membacanya lebih pun memahami. Bapak tidak bisa. Karena Al-Quran itu kitab termaterai. Makanya Dan sekarang, saya bawakan apakah kamu secara jujur dan kepada apakah apa yang Bapak Anda diskusikan. apakah Bapak lebih paham Bible daripada saya? Kamu tidak, kalau Anda pahami maka saya tanya ayat itu. Nah, saya tanya, apakah Bapak lebih paham Bible Kalau daripada kamu saya? memahami, saya tanya ayat itu tadi. Itu awalnya. Bapak sudah mengatakan saya tidak paham. Yang paham itu adalah Kristen. Nah, Hanya pertanyaan saya, udah dengarkan. apakah Hanya Bapak kamu yang lebih pernah- paham daripada saya? Hanya kamu yang pernah saya mendengar kamu lebih memahami Bibel Kristen daripada Pak, kami. Bapak bukan siapa-siapa. Ngapain nak menghakimi saya? Kamu yang katakan Bapak. tadi. Iya. Di mana saya- Anda siapa? di mana saya hakimi? Anda siapa mau menghakimi saya? Di mana Kalau saya saya hakimi pengetahuan kamu? saya lebih hebat daripada seluruh Kristen Indonesia tentang Bible, saya sudah buktikan. MYM, Yosua Teu, Esra Soru, semua dari mindset nggak bisa hadapi saya. Jangan kau peralat orang lain mendukung kau, nggak boleh. Tidak, itu fakta. MYM mengaku dokter, sekolah sampai di Belanda. Kubuat dia mencret Nana. Jangan Apa kamu rupanya? kata orang lain menguatkan dirimu. Bukti. Kita lihat bukti Pak di lapangan. Sang debater, sang akrobat, debat dengan saya pasti kabur. Di lapangan mana? Anak Batak, Di lapangan pasti mana? kemudian kalau dialog pasti kabur. Siapa lagi yang jagoan dari kalian? Di lapangan Julius mana? si Tonggang, siapa nama itu? Juga Di lapangan terkaing-kaing mana? lawan saya. Di lapangan mana? Di lapangan Siapa mana? rupanya Bapak bisa menghakimi saya? Ada kata Kalau Bapak mengatakan saya tidak lebih paham Bible daripada orang Kristen, hadapkan orang Kristen yang lebih paham Bible dengan saya. Bibo Baru kita berhadapan dialog. dengan Kan kau saat gitu, ini. Bos. Sekarang saya berhadapan di lapangan mana Anda katakan tadi? Di lapangan mana Anda tahu? Kalau Pak Pipo itu tidak pantas berhadapan dengan saya. Karena Pak Pipo itu cuma pelawak bagi saya. Makanya ilmumu ilmu ketek. Kalau Anda katakan seperti lalu picik. Nah, orang mengatakan orang lain itu rendah ilmunya kalau orang tersebut lebih tinggi. Nah, sekarang kita katakan rendah ilmunya. Kapan saya katakan rendah ilmunya? Sekarang kita mau uji Bapak yang katanya lebih paham, tapi nggak bisa. Kenapa Anda takut diuji? Kenapa? Dengarkan. Saya tidak takut diuji tentang Bible. Dengarkan. Bibel Kenapa giliran Bapak mau diuji kitab Bapak sendiri? Kenapa Anda mencret duluan? Kenapa? Akan kata-katamu nanti berbalik ke kamu sopan bicara, kalimatmu kalimat sampah. Itu mencret itu bahasa hiperbola. Maksudnya mencret itu Kata-katamu itu kalau itu maksudnya mencret itu tidak mau ditanya tentang Bible. tidak layak, maka mulutmu tidak layak diskusi sama orang Kristen sebenarnya. Orang Kristen yang tidak layak diskusi dengan saya. Karena kapan berdiskusi dengan saya pasti dibantalin. Karena mulutmu selalu mengucapkan kata-kata nggak benar kotor. Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang buktinya Anda mencret kok. Kan kata-katamu berulang-ulang kamu katakan. Kalau Bapak tidak mencret, mari saya tanya tentang Bible. Beranikah Anda?
Kau makan itu mencerai itu, kau makan. Bahwa kamu di dalam kebodohanmu, penderitaanmu. Katanya ngaku pintar Bible, giliran mau ditanya gemetaran, giginya jatuh-jatuh semua rontok. Beginilah caramu diskusi. Beginilah Bang Juma caramu ya, diskusi. mohon maaf Bang Juma karena dari tadi saya rasa diskusi ini seperti apa ya, Pak Vivo juga nggak membawa ayat yang jelas, teriak-teriak nggak jelas. Kadang-kadang saya bingung, Pak Vivo Jadi, ini ingin berdiskusi atau Dinda, ingin berkelahi? Dinda, kamu Iya. masih simpatik sama dia? Enggak, ya biasa aja karena dia orang itu anggap saja ketika kita melihat Pak Vivo ini, ya anggap saja orang semakin tua akan semakin nakal karena tua nakal namanya itu, Bang. Gimana? Bang? Begini. Padahal tadinya sudah mau terima ya kan, Saya katakan. Beginilah gurundamu ini berbicara. Nah, kan gitu bisa sebenarnya ngomong kayak begini ya Pak Vivo. Gimana? Makanya dengarkan. Kalau Iya. saya tidak pernah memframing atau apapun di Quran dan di hadis memahami saya kira. Oh memang nggak bisa Pak, karena membacanya pun Anda tak mampu. Beda dengan saya. Kututup mataku pun bisa kubaca di Belanda, kan gitu. Kalau saya katakan Anda tidak bermoral, kalau barangkali bisa. Ya nggak apa-apa, tidak masalah. Yang mengatakan itu Kristen kok memang satu paket. Apa masalahnya rupanya? Tuhan aja yang ciptakan Anda hujat, apalagi saya manusia biasa. Bukan Santai, main bro. hujat. Saya dengarkan dulu baik-baik. Maka saya katakan, yang saya sangkal Anda selalu mengatakan memahami Bibel. Memang faktanya begitu. Buktinya Anda tanyai saya 1 jam. Anda saya tanyai sekalipun Anda tidak mau. Bukti bahwa saya lebih paham. Kan gitu. Kalau Anda lebih paham dari saya, Anda pasti siap untuk ditanyai. Faktanya tidak. Kalau Anda bertahan di situ, jelaskan ayat itu. Saya rasa sudah deh Bang Juma. Pak Vivo sudah lah ya. Saya dengar Pak Vivo kepalaku tambah sakit. Gimana dong? Buktinya saya berani ditanya tentang Bible. Ya Anda nggak bisa. Berarti Anda nggak paham. Kan lucu. Sudah Kalau ya, Anda paham Vivo Bible, ya. Anda pasti siap ditanya. Biarkan dulu guru Anda deh, gurundamu ini, biarkan dulu dia. Nah, saya katakan, Begini cuma. saya paham. Kenapa saya tidak paham? Kalau tinggal Kalau di- Anda paham, saya maka berisi. jelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Kan sudah kujelaskan. Apa yang kau jelaskan? Kukatakan itu adalah roh jahat. Dari mana dasarmu mengatakan roh jahat? Ilmumu pakai Wahyu 9 nomor 11. ilmu di dalam pendirianmu. Kalau kamu katakan buktikan roh Lo jahat. nggak bisa dalam pendirianku. Harus berdasarkan Bible-mu. Dia memahaminya tidak tahu. Nggak bisa. Harus berdasarkan Bible-mu. Karena yang saya paham Bible-mu. Masa Makanya masih hanya Bible? doang, makanya kamu bicara melalui nafsumu. Oh berarti kitabmu ini kitab nafsu. Kamu yang mengatakan bicara, tapi saya tidak tahu. Kalian tidak tahu, kenapa kamu katakan? Mana ada saya katakan tidak tahu? Ini saya menerangkan kitab Anda. Jelaskan, kenapa dikatakan rambut itu dan gigi itu siapa itu? Roh jahat. Roh jahat itu berbentuk seperti itu menurut kau? Bukan menurut saya, menurut Tapi Bible. kami yang ucapkan. Nah ini di Bible ada. Tinggal dibaca pun. Saya bikin contohnya, pernah kan saya lihat begini-begini bilang. Ya nggak bisa. Kalaupun tidak ada contoh yang tidak berarti berarti kalau Anda tidak percaya berarti yang mana yang salah? Saya atau Bible Anda? Memahami tapi tidak bisa kamu buktikan. Yang Saya kau lebih pahami. paham. Saya lebih paham. Ini tertulis di kitab Anda kok. Hanya ngomong Anda doang, membantah? semua yang berbicara. Nah, kalau Anda membantah, saya kirimkan tipex, nanti Anda tinggal hapus. Kamu yang berbicara melalui nafsumu. Loh, ini nafsu gimana? Tertulis begitu di Kamu kitab Anda gimana sih orang ini? yang berbicara. Ngerti kamu katakan saya nafsu. Bukan nafsu yang berbicara, ini data di dalam kitab Anda yang Kamu mengatakan yang begitu. berbicara. Kamu saya tanyakan nggak tahu. Tapi kamu katakan. Kok saya nggak tahu? Kok saya nggak tahu? Ini ada tertulis di kitab Anda. Jelaskan, bukan yang contohkan bagi saya. Bagaimana itu setan itu seperti itu? Coba. Seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 9 ini. Fakta, Giginya panjang seperti pernah kau giginya lihat? bapak. Pernah kau lihat? Loh, kenapa harus melalui penglihatan saya? Saya kan pahamnya paham kitab Anda. Berarti tidak ada pemahaman.
bagaimana caramu memahami? Gimana arti memahami? Gimana arti memahami? Ini tertulis begitu di Arti dalam kitab Anda, memahami, tertulisnya arti memahami begitu. macam mana Bro Jumal? Arti Yang memahami. saya pahami apa yang tertuang di dalam kitab Anda, itu yang ada di memahami, arti itu memahami. yang tertuang di kitab Anda, itu yang saya jelaskan. Saya tidak mau mengada-ngada. Memahami, arti memahami gimana? Saya memahami Bible Anda, Iya, bahwa arti Bible Anda memahami. mengatakan wujud daripada malaikat jurang maut itu seperti yang diterangkan di nomor 8 di Wahyu 9. Arti pemahaman, bagaimana arti memahami? Memahami tinggal dibaca, lalu kemudian diberikan saripati daripada pemahaman itu setelah kita membaca. Apa masalahnya? Begitu arti memahami. Ya, Di mana kamu belajar seperti itu memahami? kenapa Anda harus tahu? Memang Bapak yang bayarkan saya sampai Kamu saya tahu. mengatakan memahami seperti itu, memahami seperti itu di mana? Anda bertanya seperti itu seakan-akan Anda paham. Di mana kamu katakan memahami seperti Betul itu? kan? Betul kan? Anda paham ini? Dari mana kamu memahami? Dari mana kamu nggak memahami? Hanya sebatas itu kamu memahami begitu? Takut ditanyai kitabnya sendiri kan lucu. Bagaimana caranya memang? Kamu yang mengatakan memahami Bibel. Pak Vivo, Aku ditanyai. saya mohon Takut ditanyai tentang saya kitabnya nangkep sendiri kan tadi. lucu. Lucunya itu Jadi gini, Bang Juman, terakhir jadi dari saya, Lanjut. berhentilah Jangan kalian ngomong, mengatakan Bang Suma itu tidak paham Bible. Berhenti dari mulut kalian ini. Karena untuk memahami Bible tinggal Berhentilah dibaca. kamu mengatakan bahwa Bibel kamu pahami. Berhenti kamu. Ya, itu urusan Berhenti. saya. Buktinya saya lebih paham daripada Bapak. Berhenti. Bapak ditanya nggak bisa. Kamu memahami. Kan, maksudnya Bapak itu berhenti Bang Suma untuk mengajarkan dan menguliti Bible. Karena jangan sampai orang Kristen mualaf semua. Itu yang Anda harusnya bilang gitu loh. Nggak usah malu-malu, Pak. Berhentilah kau mengatakan memahami di Bibel Kristen, bro. Bukan, berhentilah mengkaji Bible karena jangan Ada sampai orang kamu yang mualaf selalu semua. mengatakan memahami Bibel lebih tahu kamu dari Kristen. Hanya kamu manusia ini saya pernah dengar. Ya sekarang juga saya katakan begitu kok. Buktinya Anda sendiri yang membuktikan itu. Kenapa Anda takut ditanyai Bible? Kenapa Anda takut ditanyai Bible? Kenapa? Makanya kamu tidak pernah kamu Nah, harus itu kan selalu mengalihkan, selalu saja mengalihkan. Tidak mau ditanyai tentang Bible. Kenapa? Karena nggak paham. Kan Udah gitu. saya tanya ayahnya, kamu tinggal sanggup menjelaskan ayat itu, tapi Anda katakan memahami. Ya, saya kan sanggup. Saya kan menjelaskan tadi. Jelaskan bagi saya, siapa rambut yang panjang itu, yang kuda gigi itu, yang menyakiti 5 bulan? Ya itulah yang dikatakan malaikat jurang maut. Dikatakan apa? Bang, Itu ada Bang dalam- Juman, mohon maaf, Bang Jelaskan Juman. sosoknya. Siapa yang Mohon itu? maaf, Pak Vivo, Pak Vivo mohon Itu maaf. sosoknya ada. Saya rasa Nah, Pak begini, Vivo begini, ini cuma memerangi kitabnya seandainya sendiri. kamu Kita begini, cuma. kita itu nggak etis sudah Pak Vivo. Sudah saya ngantuk saya. Mohon maaf Pak Vivo, saya ngantuk tadi. Pak Pipo, saya tidak memahami ayat ini, maka akan saya jelaskan kepada Anda. Oke, saya tidak paham. Silakan jelaskan. Karena sudah diskusi kan, udah mengalah kau kan? Mundur. Ya, oke, silakan. Saya nggak paham. Silakan Anda jelaskan. Kamu dari ikhlas mengatakan tidak memahami dari Bibel kan? Ya, silakan Anda Terima jelaskan. kasih kepada Anda, saya hormati Anda sebagai Muslim. Saya hormati. Nah, jelaskanlah sekarang. Oke, saya diam. Kita dengarkan teman-teman. Bang Pipo ingin menjelaskan Wahyu 9 nomor 8. Silakan. Sudah mengatakan itu yang pasti tidak akan pernah merugikan Anda, itu kata-kata Anda, ya Anda. Ya, sekarang jelaskanlah. Kita akan lebih bersahabat dan kita lebih inisiatif berbicara dan diskusi mulai saat ini ke depannya. Pak, Karena kalau begini cara tidak Bapak, memahaminya, kalau begini cara Bapak, justru orang tahu bahwa sebenarnya Anda cuma takut sekali lagi atas saya sikap katakan, Anda. terima kasih, Karena terima kasih kepada Ternyata- Anda tidak memahami. ternyata Anda tidak bisa menjelaskan. Ya, itu mas. Kalau kita diskusi yang lain lagi nanti satu saat itu pun nanti itu kamu katakan, maka saya terangkan secara mendetail menurut versi Kristen. Ya, silakanlah Anda jelaskan. Menurut versi Kristen, silakan aja. Makanya Kami saya siap katakan dibodoh-bodohi. Nah, kami siap dibodohi oleh Bapak. Silakan Anda jelaskan apa yang Anda Sudah inginkan benar ini. kata Anda tidak memahami.
Itulah yang memang yang Udah, nggak usah banyak cerita. Anda lah yang menjelaskan. Silakan. Dengar pun akan menghormati Anda kalau Anda berbicara seperti itu. Makasih. Kayaknya Anda ini terlalu banyak telan kondom. Kan mulutmu jomberan Sampai otak Anda itu jangan kamu kalau nggak terbungkus. bisa kata-katamu kalimatmu kayak jomberan WC. Enggak, masalahnya Anda disuruh untuk menjelaskan, Anda nggak pernah bisa untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk menuduh, menghujat, memfitnah orang hebat. Karena baru ini Jangan Anda ini baru sering kamu katakan itu telan kampanye kondom. saya. Bagus kalau yang Anda telan itu kondom baru. Kalau kondom bekas, bahaya. Ini otak Anda terbungkus dengan kondom yang Anda sering telan kayaknya. Coba Anda jelaskan Wahyu 9 itu, silakan. Mulut jomberan WC, otakmu Ada itu aja, mulutmu. Kapan Anda bisa menjelaskan Bible? mulutmu Kapan Anda bisa menjelaskan Bible? Kapan? Kapan Anda bisa menjelaskan Bible? Kapan? Kapan saya mau dengar? Kapan Anda bisa jelaskan Bible? Kapan? besok ada kita diskusi karena sudah diskusi Kerjamu cuma kayak begitu. Silakan bagi saya Anda katakan. Dengarkan Pak Pipo, dengarkan Pak Pipo. Saya dengar. Oke, dengarkan. Pak, saya mengabdikan diri saya dan saya mensedekahkan nyawa saya untuk menjelaskan agama yang benar itu. Anda tidak akan pernah bisa menahan langkah saya untuk membahas Bible. Tidak akan bisa. Kenapa? Selama Bible Anda masih mengait-ngaitkan dengan agama saya, selama itu juga saya berdiri paling depan untuk menjelaskan Bible. Hentikan saya dengan cara yang Anda bisa. Dan saya yakin Anda tidak bisa. Kecuali Anda menembak atau membunuh atau menikam saya dari belakang. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa, selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri untuk menjelaskan itu semua. Jadi nggak usah dengan cara-cara kayak begini Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah kulalui semua. Dan saya katakan nyawa saya impakkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan Suma dengan mengatakan, dengan menguji dia. Pret, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi saya Pak Pipo. Sudah saya tanggapi Tidak ada. supaya enak waktunya bagi saya dulu sebentar. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini selain kekuatan Allah yang bisa menghentikan saya. Saya dengar. Camkan itu. Sudah saya dengar. Meski Anda pasang Iya. Udah saya dengar. tank, Anda hantam rudal sekalipun, saya tidak akan mundur selangkah. Dengar dulu. Udah saya dengar. Pahami itu. Selama agama Anda tidak percaya diri terhadap kitabnya sesuai dengan original teksnya, masih membawa istilah-istilah Islam, maka selama itu juga Anda akan dihantui Bang Suma sepanjang hidup. Camkan itu baik-baik. Baik, saya dengar dulu. Saya tanggapi Anda. Ya udah saya dengar itu. Saya tanggapi Anda dulu. Oke, saya dengar. Ancaman saya mau dilaporin, ancaman saya mau didatangin, ancaman saya mau disantet, mau di ini dan itu. Saya tidak peduli. Camkan itu semua. Dengarkan Apalagi dulu. kalau cuma kayak begini Bang Pipo. Bang Suma dilahirkan oleh ibunya untuk sebagai penegak kebenaran di atas muka bumi ini. Camkan itu baik-baik. Jadi saya tidak akan pernah takut oleh siapa. Saya dulu, udah saya dengar Anda. Jadi kalau Anda hanya mengatakan Udah saya berhenti, dengar Anda, maka dengarkan dulu Bapak memerintahkan saya berhenti, sementara misionaris keluar masuk gang, itu tidak akan mungkin Pak. Gak akan mungkin. Saya tidak menginginkan keturunan generasi bangsa ini semuanya diperbodoh oleh doktrin dan dogma. Saya harus tetap berdiri pada koridor yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Camkan itu Pak. Saya tidak digaji. Saya habiskan waktu saya, habiskan tenaga saya, nggak ada tidur, nggak ada semuanya. Bahkan untuk mencari kesenangan pribadi saya pun saya tinggalkan demi untuk menyelamatkan anak bangsa dari ronrongan misionaris. Camkan itu Pak. dengar dulu saya. Jadi saya tanggapi. Silakan. Makasih Bro Jumat. Ya. Dengarkan baik-baik. Terima kasih kepada Anda apa yang Anda paparkan. Pak Pipo, sampai runtuh langit pun ke bumi, iman saya harus di Bibel saya. Ya, Dan itu saya saya dengar dulu lah. Dan ingat, saya tidak pernah membuat narasi apapun di Quran Anda karena saya tidak memahaminya. Hanya saya itu berita Anda.
saya hanya sebatas bertanya, siapa tahu menjadi dapat hidayah. Berulang-ulang saya katakan itu. Hanya saya bertanya, apapun narasi Anda memutuskan, saya katakan saya tidak memahami dan saya akan bertanya. Hanya Begitu pun sebenarnya, Rebel, Anda juga tidak paham kan? tapi Anda jangan pernah bermimpi akan memahami dari Bibel, karena Bibel tidak ada di dalam dirimu. Yakin itu, yakin saya itu. Pak, Bible itu bukan firman Tuhan, dia itu buku biasa. Saya kan diam tadi. Sama buku Saya kan fisika. diam dulu. Saya kan diam Fisika malah tadi. lebih bagus. Saya kan diam tadi, jangan jawab dulu. Itu kan versi Anda tadi Anda katakan, berulang-ulang saya katakan, Quran dan hadis, saya hormati, tidak pernah saya mengatakan begini, hanya sebatas bertanya. Dan Muslim pun saya segadi dan saya hormati. Kenapa saya katakan, tapi Anda jangan pernah bermimpi memahami Bibel. Kenapa? Karena itu bukan Anda imani. Nggak, saya beda diimani, beda dipahami, Pak. Jangan samakan. Diam dulu Anda, biar saya jelaskan dulu. Dan itulah menurut kami, menurut saya di Bibel itu. Karena prinsip saya, melalui pengetahuan dan yang saya pelajari, pasti lebih Anda mengetahui Quran dan hadis Anda di dalam yang pernah Anda pelajari. Begitu juga orang Kristen, pasti mengimani dan memberitahukan tentang Bibel itu lebih pandai, lebih bisa akan menerima itu di dalam kehidupannya. Karena Quran itu di dalam kehidupan saya hanya sebatas mendengar, bukan saya imani. Maka ini saya bedakan dulu. Dan Anda katakan Anda tidak berhenti mau membahas Bibel, silakan. Tapi keyakinan saya sampai mimpi, sampai berapa juta tahun pun, kalau Anda seperti itu, saya yakin keyakinan saya tidak akan pernah Anda memahami Bibel. Kalau Anda katakan memahami, itu urusan Anda. Maka saya bawakan tadi ayat itu, ternyata Anda pemahaman pun tidak mengerti dan apa itu memahami. Dan itu jelas, bro. Ini kenapa ini disebut seperti ini, bukan apa-apa, hanya beda. Paling tidak menegur Anda, menegur saya di dalam diskusi kita. Dan kita tetap, kita bersahabat, kita secara kemanusiaan adalah erat di dalam hubungan secara manusiawi. Tidak salah, tetap kita damai. Tetapi biarkan diskusi kita membawa pemikiran kita lebih jauh, lebih indah untuk kemudian hari lebih damai. Dan kedamaian itu di dalam diri Anda, di dalam diri saya akan tercermin bila mana itu berhak dan iman masing-masing. Begitu saya. Waktu habis ngantuk aku, Pak Vivo. Waktu habis, saya mau pamit, Pak Vivo. Sudah closing statement. Kalau ada kata-kata saya Bro Jemaah ataupun terlalu tidak menyenangkan bagi diri Anda terlebih, Pak Vivo, saya manusia yang lemah, banyak dosa, maafkan saya. Tetapi kita tetap bersahabat dan negara kita, Republik Indonesia. Kita hidup di negara kita, kita makan dan itu segalanya di dalam negara kita. Gandeng tangan kita di dalam kehidupan kita membangun negara kita. Karena itu tujuan negara kita, Republik Indonesia. Saya tidak pernah membenci Anda. Hati yakin dan jujur, tidak pernah membenci Muslim siapapun dia. Saya ikhlas. Saya katakan itu karena dalam hati saya seperti itu. Tetapi di dalam iman saya dengan Anda, biarkan itu berbeda. Bukan jadi suatu masalah. Itu keindahan di dalam kita. Di dalam segala negara kita, Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu. Sekian dan terima kasih. Cuma besok kita diskusikan lebih banyak. Ini satu pelajaran bagi Anda dan bagi saya akan lebih indah. Dan kata-kata kotor pun biarkan itu berlalu dan jangan kita ucapkan yang hari. Anda setuju dengan itu? Setuju. Oke. Pada Jumat, semoga Anda nenek, saya pun nenek malam ini, siapapun di Anda semua yang mendengar ini, maaf karena saya memiliki perasaan Anda baik dilecet. Pak Pipo, manusia yang lemah, tetap berdosa dan saya minta maaf sekali lagi kepada semua.